Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Di langit malam, Beiying dan Huoting terus menghadapi pria berjubah hitam itu. Sedangkan yang lainnya, mereka berpencar menuju hutan pegunungan di kejauhan. Pria berjubah hitam itu tidak menghentikan mereka. Wajah tuannya di balik jubah hitam itu sedikit mengernyit. Dia sedikit khawatir di dalam hatinya. Hutan yang gelap gulita itu sunyi senyap. Sejak sekelompok orang di langit muncul, binatang ajaib di hutan pegunungan di bawah juga diam dengan patuh. Kali ini, klan Ho dan klan Bai telah bergerak bersama. Total ada 2 hingga 300 orang dari kedua klan. Semuanya adalah bandi. Yang terkuat di antara mereka bahkan telah mencapai bandi bintang 9. Selain itu, totalnya ada 4 orang. Selain orang-orang dari kedua klan tersebut, para pemimpinnya adalah Wo Yuning, Bai Zhan, kepala klan Lin, Lin Seong dan Su Songming. Awalnya Su Songming tidak ingin ikut campur dalam urusan kedua klan tersebut. Namun, masalah ini terkait dengan Xiaoyan. Ia berharap dapat segera menangkap Xiaoyan. Menurut perkataan Huoting sebelumnya, Xiaoyan pasti terluka parah. Jika ia dapat menemukannya, Su Songming pasti akan menyiksanya dengan benar untuk melampiaskan kemarahannya dan cucunya. Ratusan bandi bergerak bersama. Momentum mereka sangat besar dan dahsyat. Setelah pencarian singkat, kerumunan itu tidak dapat menemukan apapun. Mereka hanya bisa berhamburan ke segala arah. Sementara orang-orang ini berpencar, Xiaoyan duduk dengan susah payah di hutan yang gelap gulita. Luka-luka di permukaan tubuhnya telah sepenuhnya disembuhkan oleh 3.000 api pembakaran. Namun, kemungkinan besar akan sulit untuk pulih dari luka-luka internal di dalam tubuhnya tanpa jangka waktu. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dengan sebuah pikiran, ia mengendalikan doki kecil di dalam tubuhnya dan mulai memurnikan pil obat yang baru saja ditelannya. Ratusan bandi tersebar di langit di atas hutan lebat. Mereka bagaikan jaring raksasa yang menutupi sebagian besar hutan lebat. Untungnya, lokasi Xiaoyan saat ini berada di perbatasan area pencarian mereka. Waktu berlalu dengan lambat. Pada saat ini, ketiga orang di langit masih saling berhadapan. Orang berjubah hitam itu tidak menyerang. Huoting dan Beiying hanya bisa mengurutkan kening dan menunggu. Dengan orang berjubah hitam di depan mereka, mustahil bagi mereka untuk melewatinya apapun yang terjadi. Kekuatan orang berjubah hitam ini jauh di atas level mereka berdua. Kemungkinan besar, dia sudah mencapai level 2 di bintang 6. Di langit di atas hutan lebat, area pencarian perlahan meluas. Xiaoyan yang sedang memurnikan pil obat di tubuhnya sudah bisa mendengar suara manusia di langit tidak jauh dari sana. Seketika, hati Xiaoyan sedikit mencelos. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar akan datang ke tempat ini secepat ini. Ketika Xiaoyan mendengar suara manusia semakin dekat, ia hanya bisa menghentikan proses pemurnian pil obat di dalam tubuhnya. Ia membuka matanya. Wajah pucatnya tampak samar-samar, terlihat di langit malam yang gelap. Tubuh Xiaoyan bergerak dan dengan cepat bergegas menuju bagian yang lebih dalam dari hutan lebat. Sekelompok orang yang mencari di langit di atas hutan lebat akhirnya mencapai tempat ini. Namun sosok Xiaoyan sudah pergi. Dalam sekejap mata, 1 malam telah berlalu. Selain menemukan beberapa jejak yang berhubungan dengan Xiaoyan, kelompok orang yang mencari tidak menemukan sosoknya dari awal hingga akhir. Pengejaran itu terus berlanjut sepanjang malam. Di tengah hutan lebat dengan pepohonan yang menjulang tinggi, dahan dan dedaunan yang lebat menutupi terik matahari. Sesekali, beberapa titik cahaya akan jatuh dari celah-celah dahan dan dedaunan bersinar di tanah. Hutan itu benar-benar sunyi. Sesekali terdengar suara gemuruh rendah dari binatang ajaib. Semakin dalam Xiaoyan memasuki hutan, semakin kuat binatang ajaib yang hidup di wilayah ini. Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa ada 10 binatang ajaib tingkat bandi. Bahkan ada bandi bintang 9. Wajah Xiaoyan pucat pasi saat ia berdiri di atas batang pohon besar. Pandangannya menatap ke kejauhan. Di ujung pandangannya terlihat sebuah puncak gunung. Pemilik aura bandi bintang 9 ada di sana. Xiaoyan mengalihkan pandangannya, menoleh dan menatap ke kejauhan di belakangnya. Dia samar-samar bisa melihat beberapa titik hitam. Tak lama kemudian, dia melompat dan terbang menuju puncak gunung di depannya. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan muncul di kaki gunung. Di hadapannya ada pintu masuk gua yang sangat besar. Aura bandi bintang 9 ada di dalam gua ini. Dari kelihatannya, tempat ini adalah gua tempat tinggalnya. Kaki Xiaoyan bergerak dan dia melangkah ke dalam gua. Dari mana manusia ini berasal? Ini wilayah kekuasaan raja ini. Cepat mundur dan raja ini akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, jika kau berani melangkah maju lagi, aku akan segera mengambil nyawamu.
Shoyan tidak peduli dengan raungan binatang buas yang dipancarkan dari dalam gua. Dia menggerakkan kakinya dan terus berjalan menuju bagian dalam gua. Manusia, apakah kau sedang mencari kematian? Berdasarkan kondisi Shoyan saat ini, Bandi bintang 9 di dalam gua itu langsung melihat kekuatannya. Orang yang masuk ke rumahnya saat ini dalam kondisi terluka, tetapi kekuatannya hanyalah Bandi bintang 6. Memasuki guanya tidak diragukan lagi berarti mencari kematian. Kata-kata dari sebelumnya sudah mencapai peringatan terakhirnya. Namun Shoyan masih terlihat acuh tak acuh. Setelah suara gemuruh yang memekakan telinga, angin kencang tiba-tiba bertiup dari kedalaman gua. Segera setelah itu, ruang di depan Shoyan tiba-tiba terdistorsi, dan sosok cahaya tiba-tiba melintas dan muncul di hadapan Shoyan. Setelah sosok cahaya itu mengembun, seorang pria parubaya dengan aura yang kuat muncul. Manusia, raja ini tidak ingin menjadi musuhmu. Namun, karena kau bersikeras mencari kematian, kau tidak bisa menyalahkanku. Enyahlah. Pria parubaya ini memiliki kekuatan seperti Bandi bintang 9 yang mengepalkan tangan kanannya dan tanpa ragu melayangkan pukulan ke arah Shoyan. Menghadapi situasi seperti ini, wajah pucat Shoyan tampak tenang. Ketika tinju itu berada di depannya, Shoyan menjentikan jarinya dan cahaya hitam tiba-tiba muncul di depannya. Hampir pada saat tinju itu hendak mendarat di wajah Shoyan, bayangan hitam itu mengulurkan tangan dan dengan kuat mengunci tangan pria parubaya itu. Mata pria parubaya itu terbuka lebar saat menatap tajam ke arah orang yang tiba-tiba muncul di depannya. Bayangan hitam itu melepaskan tangan yang mencengkram pergelangan tangan pria parubaya itu. Lalu sebuah tinju menghantam wajah pria parubaya itu. Hanya dengan satu pukulan, Bandi bintang 9 ini terlempar. Dia menghantam dinding batu dengan keras, dan seluruh tubuhnya tertanam di dalamnya. Shoyan menoleh dan melihat sosok hitam ini. Itu adalah Raja Utara di cincin penyimpanannya. Saat ini, kekuatan Raja Utara telah mencapai level Dodi bintang 1 jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Bahkan Dodi bintang 2 pun tidak akan mampu mengalahkannya. Tubuh lelaki setengah baya itu jatuh dari dinding batu dan menghantam tanah dengan keras. Ia langsung terbangun dan buru-buru mengangkat kepalanya. Pandangannya tertuju pada Raja Utara dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Tuan, saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Pria parubaya itu bergegas datang ke hadapan Raja Utara dan membungkuk hormat. Seluruh tubuhnya gemetar saat ia bersujud. Meskipun ia hanya menerima satu pukulan dari Raja Utara, pria parubaya itu segera mengerti bahwa ia tidak sebanding dengan sosok hitam di depannya. Untuk dapat mengirim Bandi bintang 9 terbang dengan satu pukulan, siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan seperti itu selain Dodi? Bangun, aku tidak menginginkan hidupmu. Shoyan melangkah maju dan berbicara dengan santai. Pria parubaya itu sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Shoyan yang berwajah pucat berdiri di depannya. Tak lama kemudian, tatapannya menyapu Raja Utara di belakang Shoyan. Baru saat itulah dia menyadari bahwa mata Raja Utara kosong dan tak bernyawa, seolah-olah tidak memiliki jiwa. Boneka. Hati lelaki setengah baya itu tiba-tiba terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Dodi di depannya sebenarnya adalah boneka. Kalau begitu, bukankah pemuda berjubah hitam ini adalah pemilik boneka tersebut? Hati lelaki setengah baya itu bergetar ketika memikirkan hal ini. Ia buru-buru membungkuk kepada Shoyan sekali lagi. Baiklah, bangun. Aku sudah bilang aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya mencarimu untuk meminta bantuanmu, ucap Shoyan. Tuan, Anda pasti bercanda. Karena Tuan menginginkan bantuan anak kecil ini. Anak kecil ini tentu saja tidak akan menolak. Saya masih harus berterima kasih pada Tuan karena telah memberi saya kesempatan ini untuk hidup. Pria parubaya itu buru-buru menjawab dengan hormat saat mendengar kata-kata Shoyan. Aku perlu meminjam guamu untuk sementara waktu. Seseorang akan datang mencariku. Selama kau bisa mengusir mereka, ini milikmu. Segera setelah kata-kata Shoyan terdengar, sebuah botol giok transparan muncul di tangannya. Saat botol giok itu muncul, aroma obat yang kaya menyebar dari dalamnya. Pil obat tingkat 3. Pria parubaya itu sangat gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Dia mengangkat tangannya dan hendak mengambilnya dari tangan Shoyan. Kalau kau mau, lebih baik kau lakukan apa yang aku inginkan dulu. Shoyan mendengus dingin. Dia segera membalikkan tangannya dan menyimpan pil obat di tangannya. Melihat hal ini, pria parubaya itu buru-buru membungkuk ke samping dan mengangkat tangannya. Dia memberi isyarat mengundang kepada Shoyan dan dengan hormat berkata, Tuan, silahkan lewat sini. Sambil menatap pria parubaya itu, Shoyan mengangguk tanpa ekspresi. Dia menggerakkan kakinya dan berjalan menuju kedalaman gua. Setelah beberapa saat, Shoyan telah tiba di bagian terdalam gua. Tempat itu berbeda dari tempat yang sempit dan gelap sebelumnya. Tidak hanya luas, tetapi juga terang benderang. Pria parubaya itu telah mendekorasinya dengan cukup baik. Shoyan langsung berjalan ke bagian terdalam gua dan duduk. Tatapannya berbalik dan sekali lagi tertuju pada pria parubaya di depannya.
Aku hanya ingin meminjam guamu. Aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Karena itu, aku harap kau tidak punya niat lain. Kalau tidak, jika salah satu dari mereka datang, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Saat Shoyen berbicara, Raja Utara melangkah maju. Aura yang mengerikan menyebabkan tubuh pria parubaya itu bergetar tak terkendali. Tuan, Anda pasti bercanda. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menerima Anda di kediaman saya yang sederhana ini. Tuan, Anda dapat tinggal selama yang Anda inginkan. Mengapa saya harus keberatan? Pria parubaya itu terkejut dan buru-buru menjawab dengan senyum konyol. Sesekali tatapannya melirik Raja Utara. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia begitu takut. Mendengar ini, Shoyen tidak berkomentar. Dia dengan santai mengirim pria parubaya itu menjaga pintu. Segera setelah itu, di bawah perlindungan Raja Utara, dia mulai berkonsentrasi pada pemurnian pil obat di tubuhnya. Waktu bagaikan pasir di sela-sela jari, tanpa disadari. Banyak waktu telah berlalu. Di dalam gua, Shoyen tenggelam dalam pemurnian pil obat di dalam tubuhnya. Adapun orang-orang di luar, mereka akhirnya memperluas jangkauan pencarian mereka ke tempat ini. Di kaki gunung terdapat sebuah gua besar. Pada saat ini, 3 pria parubaya berjubah hitam perlahan turun dari langit. Pandangan mereka tertuju pada bagian dalam gua. Di antara mereka bertiga, satu adalah Bandi Bintang 8 dan 2 lainnya menjadi Bandi Bintang 7. Dengan susunan seperti itu, mereka akan dapat bergerak tanpa hambatan di pegunungan ini. Huoyun, apakah menurutmu Shoyen mungkin ada di sini? Seorang Bandi Bintang 7 yang tampak lemah di antara ketiganya bertanya dengan wajah cemberut. Dengan hati-hati, ia bertanya kepada seorang pria parubaya dengan kekuatan Bandi Bintang 8. Entahlah, mari kita lihat-lihat dulu. Bukankah tadi kita mendeteksi jejak aura Shoyen? Itu artinya dia pasti ada di sekitar sini. Kita sudah mencari di sekitar sini, kecuali tempat ini. Mengenai apakah dia ada di sini atau tidak, kita akan tahu setelah mencobanya. Pria parubaya bernama Huoyen menggelengkan kepalanya. Nada suaranya agak tegas. Tapi orang di dalam tampaknya adalah Bandi Bintang 9. Kekuatannya, apa yang perlu dikhawatirkan? Bahkan jika dia adalah Bandi Bintang 9, mungkinkah dia berani menyentuh anggota klan Hu kita? Selain itu, dengan kita bertiga bekerja sama, bagaimana mungkin kita bisa takut padanya? Sebelum lelaki setengah baya kurus itu sempat menyelesaikan kata-katanya, ia langsung ditegur oleh Huoyen. Ia menggarukkan kepalanya, sementara tatapannya masih agak gugup saat ia melihat ke arah pintu masuk gua. Setelah itu, mereka bertiga dipimpin oleh Huoyen menuju ke gua. Ketiganya tiba di pintu masuk gua satu demi satu. Saat mereka semakin dekat, bau darah yang sangat pekat menyembur keluar dari gua dan menyerang mereka bertiga. Mencium bau darah yang menyengat, ekspresi ketiganya berubah. Bau darah yang sangat menyengat betapa ganasnya binatang ajaib ini. Meskipun demikian, hal itu tidak menghentikan langkah mereka bertiga. Sebelum mereka pergi, Woting telah menawarkan hadiah. Selama salah satu dari mereka dapat menemukan Shoyen, mereka akan memperoleh 5 pil obat tingkat 3. Bagaimana mereka bisa menerima godaan seperti itu? Akan tetapi, saat mereka bertiga baru saja melangkah memasuki pintu masuk gua, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari dalam gua. Dari mana manusia-manusia ini berasal? Beraninya kau memasuki wilayah kekuasaan raja ini? Teriakan marah terdengar. Dalam sekejap mata, aura yang sangat kuat dan menakutkan menyerang dari dalam gua, memaksa mereka bertiga mundur. Ketiganya terkejut, langkah kaki mereka tergesa-gesa mundur. Sementara ekspresi mereka berubah, doki dalam tubuh mereka dengan cepat melonjak keluar untuk memblokir aura ini. Kami berasal dari klan Hu, salah satu dari 4 klan besar. Kami di sini untuk melakukan pekerjaan kami, tanpa memihak dan hanya mencari tahu satu orang. Kami tidak ingin memulai konflik dengan Anda. Jika kami telah menyinggung Anda, mohon maafkan kami, ucap Huoyen. Oh, orang-orang dari 4 klan besar. Teriakan pelan karena terkejut terdengar di dalam gua. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang diminta Shoyen untuk diblokirnya sebenarnya adalah orang-orang dari 4 klan besar. Ini akan sedikit merepotkan. Hati ketiga orang di luar gua langsung bergembira saat mendengar suara yang keluar dari dalam gua. Mereka berpikir dalam hati bahwa orang ini memang takut dengan keberanian keempat klan besar mereka. Seketika, mereka bertiga saling pandang dan tersenyum. Mereka mengangkat kaki dan bersiap untuk memasuki gua sekali lagi. Berhenti di situ. Pada saat itulah, lelaki setengah baya di dalam gua itu berteriak memberi perintah. Jantung ketiga orang itu berdegup kencang dan langkah mereka sekali lagi terhenti. Bahkan jika kalian adalah orang-orang dari klan Hu, kalian harus tahu bahwa ini adalah wilayah klan Bai. Pegunungan ini berada di bawah yurisdiksiku yang lama. Apa hak kalian dari klan Hu untuk memasuki wilayah klan Bai untuk mencari seseorang? Kami, cukup. Aku tidak ingin mendengar apapun lagi darimu, karena kamu juga berasal dari 4 klan besar. Jika kamu berbalik dan pergi sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, bahkan jika kamu berasal dari klan Hu, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan.
tanpa menunggu Woyun membuka mulutnya. Lelaki parubaya di dalam gua gunung itu mengucapkan kalimat yang dengan paksa memasukkan kembali kata-kata Woyun ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, aura yang kuat sekali lagi menyerang, menyebabkan ekspresi ketiganya tiba-tiba berubah drastis. Mereka telah merasakan niat membunuh yang kuat dari aura dan tekanan ini. Mereka tidak meragukan bahwa jika mereka bertiga terus tinggal di sini, mereka pasti akan memanggil orang gila ini. Pada saat itu, mereka benar-benar tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Menghadapi situasi ini, ekspresi wajah Woyun berubah-ubah tanpa henti. Siapa yang mengira bahwa orang gila ini benar-benar mengabaikan status mereka sebagai anggota klan Ho, meskipun mereka bertiga adalah bandi tingkat tinggi. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang mereka miliki, itu tidak berguna. Kakak Woyun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah lelaki setengah baya kurus itu sudah pucat pasi karena ketakutan. Ketika mendengar kata-kata ini, Woyun benar-benar berharap bisa segera berbalik dan menamparnya. Namun, situasi saat ini berbahaya dan mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama. Woyun buru-buru memikirkannya dalam hatinya. Pada akhirnya, metode yang dipikirkan Woyun adalah mundur ke belakang. Dengan orang itu di dalam gua, mereka ditakdirkan tidak bisa memasuki tempat ini. Namun, ketika Woyun memikirkannya lagi, dia tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Jika mereka saja tidak bisa memasuki gua ini, bagaimana mungkin Shoyen yang terluka bisa masuk? Jika itu masalahnya, dia pasti sudah lama dibunuh oleh orang itu di dalam gua. Setelah itu, mereka bertiga dengan penuh hormat menangkupkan kedua tangan mereka ke arah gua yang gelap gulita dan bergegas pergi. Baru pada saat inilah, lelaki setengah baya di dalam gua itu diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, mereka bertiga tidak sekuat dirinya. Kalau tidak, jika dia tidak dapat menaklukkan mereka hari ini, begitu Shoyen terbangun, mereka tidak hanya akan tamat, bahkan nyawanya yang kecil pun tidak akan dapat diselamatkan. Pria parubaya itu tiba di depan gua dan menatap langit di atas hutan pegunungan di kejauhan. Sosok-sosok yang seperti butiran beras hitam terus-menerus berkelap-kelip, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Namun, ketika mereka melewati sekitarnya, mereka sangat peka dan pergi. Ketika melihat pemandangan ini, lelaki setengah baya itu diam-diam bersuka cita dalam hatinya. Pada saat yang sama, perasaan curiga tanpa sadar muncul di hatinya. Siapa sebenarnya identitas lelaki berjubah hitam di guanya yang benar-benar menyebabkan salah satu dari 4 klan besar, klan Ho, memobilisasi begitu banyak orang? Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.